Memang di era ini, di era yang banjir informasi, banyaknya informasi yang ada seperti itu ya. Kami pustakawan memiliki peran yang sangat fundamental dan kami merasa bahwa pustakawan dan perpustakaan itu mengalami transformasi baik dari kemampuan kami dalam melayani kepada pustaka, services kami, dan juga kemampuan kami serta layanan kami. Jadi untuk layanan kami pun bertransformasi dan juga kemampuan kami melayani dan menginovasi pun juga bertransformasi. Artinya kami menjadi navigator informasi karena di era digital ini banyak sekali informasi yang muncul, yang tersebar, kemudian bagaimana kita memahamkan kepada pustaka mana informasi yang sesuai, yang valid. Di situ kami jauh lebih seperti itu. Jadi perpustakaan, bilang dulu perpustakaan, transformasi perpustakaan era saat ini ya, karena sekarang ini banyak resources yang disediakan oleh perpustakaan, jadi tentunya perilaku pencari informasi juga berubah. Sehingga apa yang dilakukan oleh perpustakaan, kami merubah wajah layanan kami. Layanan kami tidak hanya menyediakan koleksi fisik, tapi juga menyediakan ruang-ruang diskusi seperti co-working space, kemudian ruang konsultasi, berdiskusi, dan kami pustakawan sendiri membuka diri untuk menerima teman-teman mahasiswa yang ingin mengajak diskusi ataupun konsultasi. Nah, salah satu inovasi yang kami lakukan untuk menarik minat teman-teman mahasiswa untuk datang itu adalah kami memberikan layanan konsultasi riset. Kemudian mulai dari konsultasi misalnya terkait kelas-kelas literasi informasi, kemudian sistematik literatur review, dan pendampingan riset yang bisa mempercepat mereka untuk melakukan riset dan publikasi. Gitu. Memang tidak memungkiri banyaknya informasi yang ada di era digital ini. Kami juga berhadapan dengan learning style dari teman-teman pustaka yang berbeda. Jadi generasi baru yang sekarang seperti itu ya teman-teman pustaka masih aktif datang ke perpustakaan, khususnya di perpustakaan Universitas Airlangga, dan juga kami juga memiliki kesempatan untuk memberikan pelayanan yang update, pelayanan yang terbaru yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Salah satunya adalah kami menjadi partner research bagi para pemustaka, mulai dari pemilihan sumber informasi, kemudian sampai publikasi. Jadi kami memang terlibat langsung dalam riset dan juga kemampuan mereka untuk publikasi seperti itu. Baik. Betul, jadi memang langkah yang kami lakukan atau kegiatan konkret yang kami lakukan untuk membantu para pemustaka adalah salah satunya memang pemilihan sumber informasi itu. Kami memvalidasi mana sumber informasi yang valid dan sesuai dan untuk mendukung referensi mereka dalam menyusun tugas perkuliahan maupun karya akhir seperti itu. Jadi kami memilihkan, kemudian kami memvalidasi sampai kami memastikan bahwa sumber informasi itu yang mereka dapatkan itu sudah sesuai dengan standar, sesuai dengan kebutuhan riset. Seperti itu. Alhamdulillah cukup banyak. Kami juga ada berapa divisi ya? Ada 3 mungkin. Kalau dilihat di bawah itu ada Library Information Center, di situ juga ada layanan diskusi juga, ada layanan konsultasi, kemudian ada layanan pelatihan dan pengembangan, dan di sini ada layanan referensi yang khusus untuk mendampingi mahasiswa yang sedang skripsi, tesis, disertasi, atau mau melakukan submit ke jurnal-jurnal bereputasi. Tantangannya memang saat ini kita ada AI, kemudian ada learning style, learning behavior dari
teman-teman pemustaka yang berbeda, begitu ya. Jadi kami memposisikan diri, kami ubah dari tantangan itu menjadi sebuah peluang, di mana perpustakaan jauh lebih bisa berperan, seperti menjadi navigator informasi, kemudian memiliki sumber informasi seperti tadi. Nah, itu adalah salah satu langkah kami supaya kami tetap eksis di era tantangan-tantangan saat ini. Seperti itu. Tantangannya ya, karena pustakawan itu backgroundnya kan ilmu perpustakaan, sedangkan yang datang ke kami itu backgroundnya adalah multidisiplin, sehingga ini menjadi challenge bagi pustakawan untuk belajar lebih cepat memahami setiap mahasiswa yang datang ke pustakawan, entah itu dari kedokteran, kesehatan, sosial, humaniora, bahkan ke teknologi sekaligus. Jadi kita ini berusaha untuk memahami apa yang dibutuhkan oleh mereka. Akhirnya kita belajar dari banyak ilmu itu tadi. Itu tantangannya, sehingga tidak ada kata berhenti bagi pustakawan untuk selalu belajar terus. Harapannya memang perpustakaan bisa tetap eksis, perpustakaan bisa beradaptasi dengan situasi yang terus berubah, baik juga situasi secara akademis maupun sumber informasi, serta perubahan dari perpustakaan itu sendiri. Nah, sehingga harapannya kami tetap bisa berperan aktif, kami terus menjadi pendamping, mitra riset, mitra bagi para pemustaka, sehingga dalam setiap aktivitas akademik, khususnya di Perpustakaan Universitas Airlangga, kami selalu ada di dalam setiap agenda publikasi, penelitian, dan kegiatan disertas akademik. Seperti itu. Betul, jadi memang pustakawan itu sangat relevan menjadi jembatan pengetahuan bagi pemustaka, tidak hanya mahasiswa ya kalau di perguruan tinggi ini. Kenapa dia menjadi jembatan? Karena tidak semua pemustaka itu kemudian berhasil memanfaatkan e-resources, berhasil menemukan sumber-sumber informasi itu secara langsung. Tidak sedikit yang datang ke kami itu merasa kesulitan untuk memanfaatkan platform e-resources, misalnya terkait AI sekalipun begitu ya. Jadi dia itu juga masih kebingungan karena untuk prompting itu mereka juga butuh guidance gitu kan. Nah, guidance-nya siapa yang bisa memberikan sistematis dan terstruktur itu dengan kerangka konsep literasi informasi adalah pustakawan yang punya ilmu. Tetap menjadi sumber yang kredibel untuk menjadi rujukan atau pencarian referensi yang ilmiah dan akurat begitu. Kenapa? Karena ada pustakawan yang menjadi quotient knowledge-nya, menjadi kurator informasinya, sehingga ketika mereka mencari di luar melalui internet, melalui tools AI, tapi semuanya itu adalah informasi yang sangat banyak dan kebingungan akan terjadi dengan banyaknya informasi. Ujung-ujungnya di sini tempatnya perpustakaan dan pustakawan lah yang menjadi navigasi informasi itu, yang mengarahkan mereka, memberikan panduan mereka secara terstruktur bagaimana mengevaluasi, mensintesis untuk bisa menjadikan mereka tidak hanya sebagai konsumen informasi tapi menjadi produsen pengetahuan.